Halo guys, aku Esther Sembolon dari Prodi Administrasi Publik. Dan aku Huda. Natalia. Muhammad Salmafut. Aku Asih. Kelompok 2, Sejarah Perkembangan dan Paradigma Administrasi Publik. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih administrasi publik itu? Kalau belum tahu, yuk simak video ini sampai selesai. Administrasi publik adalah ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dari perkembangan dari zaman ke zaman dan permasalahan dan pemecahan yang sedang terjadi. Paradigma. Paradigma adalah suatu sudut pandang seseorang terhadap dirinya dan sekitarnya. Hal ini yang mempengaruhi cara pikir seseorang, cara bersikap, dan bertingkah laku. Tokoh paradigma administrasi publik yang pertama ada Woodrow Wilson yang karyanya adalah The Study of Administration. Yang kedua ada F.W. Tyler yang buku karyanya adalah Principle of Scientific Management. Sejarah administrasi publik klasik berkembang pada abad 19 atau paradigma pertama. Tokoh paradigma ini yaitu Frank J. Goodnow and Leland D. White mengemukakan administrasi negara berpusat di birokrasi pemerintahan. Tahun 1920-an, buku karya Leland D. White mendapat legitimasi akademis yang berjudul Introduction to the Study Public Administration. Tokoh yang berperan dalam paradigma kedua ini adalah Luther H. Gulick dan Lydia Urwig dalam karyanya Paper on the Science of Administration yang dengan konsep planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Pada masa selanjutnya, rintangan bagi administrasi publik, banyak konsep yang mengkritik bahwa administrasi publik itu dianggap ortodoks. Pada tahun 1938, buku karangan Herbert Simon yang berjudul Administrative Behavior berisi administrasi negara bekerja dalam stimulasi intelektual. Dan yang kedua, buku karangan Frismore Steinmark yang berjudul Elements of Public Administration berisi administrasi dan politik yang bisa dikotomi. Paradigma ketiga menjelaskan administrasi publik sebagai ilmu politik yang berkembang pada tahun 1950 sampai 1970. Dan tahun 1962, administrasi publik bukan bagian dari ilmu politik, tetapi menurut Jeremias T. administrasi publik masih bagian dari ilmu politik. Paradigma keempat pada tahun 1957 sampai dengan 1970 merupakan masa di mana administrasi negara berubah menjadi ilmu administrasi dan dikembangkan oleh Keith M. Henderson yang berpendapat bahwa teori organisasi merupakan faktor utama dalam ilmu administrasi negara. Nah, untuk yang terakhir ada paradigma yang kelima. Pada tahun 1970, administrasi negara ditunjuk sebagai ilmu murni dan pengembangan teori organisasi. Yang kedua, pada tahun 1982, Nicholas Henry mengemukakan pendapat secara detail dari aliran administrasi publik, yaitu aliran proses administrasi berupa aliran empiris, pengambilan keputusan, dan matematik. Tahun 1992, Barcelay dan Armajanite mengemukakan post-bureaucratic paradigm berupa hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas, dan nilai produk dan ketertarikan terhadap norma, dan mengutamakan pelayanan dan hasil akhir. Gimana nih guys, udah paham belum? Itu tadi sekian dari materi kami, yaitu sejarah perkembangan dan paradigma administrasi publik. Mohon maaf bila kami ada salah kata dan perlakuan kami yang kurang berkenan. Itu dia dari kelompok 2, terima kasih, bye-bye.